Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Josh, Alin, Gani, dan Dylan. Kali ini kami sedang bersama siapa namanya? Saya Josh. Oh, Josh. Ini sangat terlihat baik orangnya ya. Dan di depan saya nih ada namanya Dila. Ini teman-teman dan saya juga. Saya ingin menuju ke suatu tempat tentang bisnis. Itu adalah perusahaan Platinum Jaya Logistik. Apa itu Platinum Jaya Logistik kira-kira? Pas kita lihat ini terlihat seperti perusahaan logistik ya. Tapi apa sih sebenarnya di balik ini kesuksesan ini? Kita akan interview manajer daripada Platinum Jaya Logistik tersebut. Oke, jadi teman-teman, kita sudah hadir di tempat yang kita tujui. Inilah Platinum. Oh ya, sorry. Platinum Jaya Logistik. Oke, ini adalah Platinum Jaya Logistik. Tempat yang sedang kita tujui. Kita akan menginterview bisnis ini. Bagaimanakah bisnis ini bisa sukses dari segi apapun. Oke, kita akan masuk ke dalamnya. Namun kita sedang menunggu teman saya yang sedang menelpon orang tuanya karena dia ingin memberitahu bahwa kita sudah hadir di tempat yang kita tuju ini. Terima kasih. Oke guys, jadi kita sudah berada di dalam perusahaan teman kita di Platinum Jaya Logistik. Namun kita sedang menunggu panggilan bahwa kita sedang datang untuk melakukan interview. Tadi barusan kita sedang berada di depan, kita mengalami kesulitan sebab ada tamu yang sama seperti kita. Itu berasal dari Sumbawa yang ingin interview dengan owner dari Platinum Jaya Logistik ini. Jadi ya kita sudah berhasil masuk. Katanya kita harus menunggu 1 jam untuk masalah ini, tapi kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita akan lihat saja selanjutnya. Oke. Di sini sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Gani, saya dari Fish Blossom. Saya bersama Dylan dan Josh untuk interview tentang bisnis ini. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, bolehkah berkenalan terlebih dahulu? Oke, boleh. Oke, namanya siapa? Namanya Hastuti. Masuki. Iya. Bekerja sebagai apa? Saya sebagai CEO atau foundernya Platinum Jaya Logistik. Oke. Oke, di sini saya tersedia 4 pertanyaan Oke. yang akan saya tanyakan. Pertanyaan pertama adalah, adakah nasihat yang diberikan pada calon-calon wirausaha dalam mengatur manajemen usaha? Apa tadi? Oh iya, sorry. Saya rawat. Sejarah dari terbentuknya bisnis ini apa tante? Sejarah ya? Ya. Oke, sejarah dari terbentuknya Platinum Jaya Logistik adalah memang saya sendiri nih ya, karena memang bekerja sudah waktu itu sudah 14 tahun berkiprah di dunia logistik. Nah, yang melatar belakangi kenapa saya membuka sendiri untuk PT Platinum Jaya Logistik dikarenakan satu, memang faktor untuk keluarga ya, contohnya karena anak-anak.
Jadi waktu itu saya kerjanya itu lokasinya kan jauh nih. Jadi untuk berangkat saya lokasi kantor itu kebetulan di Sudirman, Tamrin. Waktu yang saya butuhkan untuk bekerja itu berangkat aja 2,5 jam, belum pulangnya 2,5 jam. Jadi waktu saya itu lebih banyak dengan sopir daripada dengan anak-anak. Nah waktu itu anak saya masih kecil-kecil, terutama yang Devon. Makanya dari situ saya hanya mempercayakan kepada pengasuh anak-anak, dan ternyata memang anaknya, pengasuhnya atau babysitternya itu kurang good lah gitu kan, yang impactnya anak saya jadi sering sakit lah gitu kan, jadi sering ke hospital, sering ya banyak nggak ininya lah. Makanya di situ saya memutuskan untuk oh ya udah saya mau wirausaha sendiri biar bisa dekat dengan keluarga. Makanya kantor Platinum Jaya Logistik juga lokasinya semuanya dekat dengan rumah seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah di sini menurut Tante, apakah kenaikan pajak dalam bidang logistik itu berpengaruh dalam bisnis Tante? Kalau kenaikan pajak sebenarnya sih pengaruh atau enggaknya itu tetap berpengaruh ya. Karena kan orang tetap kok jadi gede. Cuman apapun itu kalau kita memberikan pajak ke customer kita atau ke klien kita, mereka kan juga bisa memakai pajak dari kita itu sebagai restitusi. Sebenarnya untuk pajak itu kan bukan sebagai unsur biaya ya, tapi memang kita satu mentaati aturan. Nah, yang pajak yang kita keluarkan itu juga akan bisa direstitusi atau dipergunakan oleh klien yang bersangkutan. Tapi kalau impact-nya pasti juga akan berimpact lah semua pajak. Tapi kalau untuk kita di dunia logistik pun itu pajak kita itu sebenarnya udah spesial. Jadi kalau yang lain itu pajaknya itu 11%, di kita itu karena logistik KBLI-nya single purpose atau khusus, itu pajak kita cuma kena 1,1%. Jadi sangat hemat lah ya untuk logistik gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang perlu ditimbangkan sebelum melakukan bisnis forwarder? Perlu dipertimbangkan? Iya, betul. Oke, kalau yang perlu dipertimbangkan untuk bisnis forwarder itu satu, itu di sisi knowledge, pengalaman itu penting. Nah, kalau kita mau membuat suatu usaha, kita bikin usaha forwarder, tapi kita nggak ada knowledge logistiknya, ya gimana bisa? Ya, jadi faktor pertama itu adalah knowledge atau experience, itu sangat pegang kunci peranan ya. Iya. Gitu. Oke. Yang terakhir adalah adakah nasihat yang diberikan pada calon-calon wirausaha dalam mengatur manajemen usaha? Kalau untuk nasihat-nasihat ya untuk calon wirausaha itu satu, itu kita harus ya satu tadi ya, kita harus memang mendalami apa yang akan menjadikan usaha kita. Jangan sampai kita cuma FOMO ikut-ikutan. Nah itu nggak bisa. Ya, jadi kalau setiap usaha itu kita harus tahu kita itu punya skill atau kemampuan apa sih untuk senjata kita membangun bisnis, itu kan. Nah itu nasihatnya itu. Jadi usahakan bisnis itu sesuai dengan kemampuan dan skill kita, itu nomor satu. Nah nomor duanya kita harus tekun. 3, konsisten, ya. Dan itu satu lagi kita harus disiplin, ya. Oke, selanjutnya ada teman saya Dylan yang ingin bertanya. Oke. Selamat sore Tante, perkenalkan saya bernama Dylan dan saya mau menanya 4 pertanyaan tentang perusahaan ini. Apakah itu diperbolehkan? Boleh sekali. Oke, makasih Tante. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana ide awal dan bisnis ini dan berapa lama waktu merealisasikannya? Oke. Kalau ide awal, seperti tadi saya sudah bicarakan ya. Jadi ide awal untuk mendirikan usaha PT Platinum Jaya Logistik yang bergerak di bidang freight forwarding company, ya karena memang saya mempunyai experience dan basic di logistik atau di international freight forwarding company. Nah, untuk waktunya berapa lama merealisasikannya itu cepat sih. Karena apa? Karena waktu itu saya sudah bekerja selama 14 tahun di dunia logistik, sehingga saya langsung set up, dan di situ memang saya kebetulan in charge sebagai director sales.
Jadi yang mana begitu kita sudah set up untuk PT Platinum Jaya Logistik, klien-klien yang memang notabene loyal kepada saya, istilahnya bisa langsung ikut join support ke PT Platinum Jaya Logistik. Oh, makasih Tante. Selanjutnya adakah struktur organisasi perusahaan, dan jika ada, kenapa harus terstruktur? Kalau untuk struktur organisasi perusahaan pasti ada, apalagi PT Platinum Jaya Logistik ini sudah ber-ISO ya. Jadi di sini ini grade-nya PT Platinum Jaya Logistik itu sudah grade yang memang grade besar lah ya. Jadi di sini kita sudah tertata itu ISO-nya itu dari ISO untuk safety dan juga ada ISO untuk quality management. Nah, di situ harus terstruktur karena apa? Karena untuk membuat suatu perusahaan itu menjadi tertata, tersusun dan juga bisa menjadi maju atau kita mendevelopnya itu biar segera bisa besar, itu memang diperlukan susunan atau structure yang mana akan membagi divisi-divisi untuk mereka bisa melakukan tugasnya secara maksimal untuk support pekerjaan di PT Platinum Jaya Logistik. Oh, makasih Tante. Untuk pertanyaan terakhirnya, apa jawaban yang diberikan dan wawasan yang diberikan, dan semoga ini menjadi wawasan untuk saya. Oke, sama-sama. Selamat sore Tan, perkenalkan nama saya Desalin. Saya memiliki beberapa pertanyaan nih Tante. Ada sekitar 4 pertanyaan Tante. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apa yang menjadi latar bisnis ini Tante? Bisnis PT Jaya Logistik ini? Oke. Yang menjadi latar belakang PT Platinum Jaya Logistik ya, yaitu seperti pertanyaan-pertanyaan yang tadi ya, untuk yang menjadi latar belakang PT Platinum Jaya Logistik yaitu tadi karena memang pengalaman dan experience Tante yang memang sudah bekerja di bidang logistik sebelum mendirikan Platinum Jaya Logistik sudah 14 tahun berkiprah di dunia logistik. Dan pertanyaan yang kedua yakni bagaimana cara perusahaan Platinum Jaya Logistik ini memasarkan produk atau jasanya? Oke, untuk PT Platinum Jaya Logistik kebetulan bergerak di bidang jasa ya, jasa logistik atau jasa pengiriman ya. Untuk memasarkannya itu satu, kita itu sebenarnya kan karena memang saya dari awal lincah sebagai sales atau marketing, maka orang sudah banyak mengenal dengan jam terbangnya ya. Jadi banyak mana karena jam terbang, karena sudah memang lama di dunia logistik, dan sekarang ini banyak didukung juga dengan media-media ya. Contoh, kita juga sering masuk di berita-berita nih, misalnya di Tribun atau di Warta Kota, itu yang juga kita juga sering ada juga di YouTube ya. Mungkin ada beberapa itu YouTube yang mengulas tentang PT Platinum Jaya Logistik. Nah, sekarang ini kita juga ada juga biar orang mengenal PT Platinum Jaya Logistik, kita ada fasilitas Instagram PT Platinum Jaya Logistik, ada TikTok PT Platinum Jaya Logistik, ada juga LinkedIn PT Platinum Jaya Logistik. Nah, itu yang kita bisa maksimalkan penggunaannya untuk bisa dikenal lebih jauh oleh orang-orang. Dan pertanyaan ketiga, apakah pernah menghadapi permasalahan yang mempengaruhi manajemen perusahaan PT PJL ini? Kalau untuk permasalahan ya, karena kita itu kantor sudah besar, itu perusahaan sudah besar. Jadi kalau permasalahan itu pasti ada. Yang mempengaruhi manajemen mungkin dari sisi struktur organisasi yang akan berubah ya.
Jadi kalau misalnya permasalahan misalnya ada pergantian SDM, tahu kan SDM ya, dari tenaga kerja misalnya ini menjabat sebagai apa, ternyata mereka keluar atau apa, otomatis akan berimpact ke manajemen. Nah itu apa, struktur organisasi akan berubah menyesuaikan dengan yang ada, seperti itu ya. Dan yang terakhir, bagaimana Pak cara menyelesaikannya kalau misalnya permasalahan kayak tadi? Untuk cara menyelesaikannya ya itu tadi sih, misalnya permasalahannya di sekitar SDM. Ada SDM yang keluar nih karena memang ada opportunity lain. Nah, kita kan tetap akan mengganti dengan yang barunya gitu kan. Jadi semua permasalahan itu pasti akan ada solusinya atau way out-nya. Nah, contoh kalau misalnya kemarin itu permasalahan yang berimbas banget pas waktu COVID ya. Nah, COVID-19 itu memang permasalahan global lah ya, bukan masalah PT Platin Jaya Logistik aja. Tapi kita untuk mengantisipasinya, untuk way-out-nya seperti apa? Ya, berarti kan kita harus menggencarkan kegiatan itu lebih banyak online-nya daripada offline-nya, karena ada pembatasan PSBB ya waktu itu. Nah, setelah semuanya sudah bisa terkondisikan, berarti kita baru untuk bergerak lagi dengan media offline dan juga online seperti itu. Terima kasih ya. Oke, sama-sama.